Halo coach. Halo, Halo, udah bisa suaranya belum? udah masuk nih. Suaranya udah masuk nih. Oh gitu, nggak ngerti nih. Tadi Biasanya kameranya udah bisa. on kan? Kenapa? Kameranya udah on kan, coach? Udah, biasanya bisa. Kenapa ini nggak bisa ya? Oh, Coba cek dulu deh. coba Ya cek udah, dulu. lanjut aja. Lanjut aja nggak apa Sambil ya, coach ya? ya, sambil ini aja, sambil kali aja ya. Oke, coach. Lagi apa kabar, coach? Lagi di mana, coach? Nah, nice. Ya, Baru bangun, coach? gimana gimana? Enggak, Baru bangun habis nih. main sama anak, habis habis Oh, main kolam renang, lagi ngurusin kolam renang. Gimana gimana? apa kabar, coach? Baik baik. Ya, Baik ya. Lagi di mana nih? ya di rumah aja, Di lagi rumah aja ya. libur. Kesibukannya gimana, coach? Akhir-akhir ini nih? Ya paling ngurusin anak, terus olahraga ya, sepedahan biasanya. Tugas Lihat-lihat ya, sebagai lihat-lihat. tugas sebagai ayah nambah nggak nih sejak WFH nih? Ya nambah, balas Apalagi dendam ya? kayaknya. Biasanya saya cuman 6 jam di rumah, sekarang 24 jam di rumah. Wah, oke. Biasanya numpang tidur doang, gitu. Oke, berarti ngurus-ngurus anak, nemenin anak mungkin belajar gitu ya? Ya belajar kadang-kadang aja, banyakan istri saya sih, cuman banyakan seringan main Hmm, game gitu, gitu. hmm. Lebaranan kemarin gimana, coach? Ya sepedahan doang sama temen-temen, karena kan nggak bisa ini. Sebentar ya. Iya ya. Tapi, mm-mm. Gimana, tolong itu bro, letaknya. Ya, bentar. Ya, gimana? Tapi biasanya mudik Sorry, gak sih, sorry. coach, kalau Lebaran gitu? Ya, biasanya sih mudik, karena kan kebetulan, ya walaupun saya non-muslim ya, tapi kan Mm-mm. keluarga banyak di kampung gitu kan, jadi kita pergi ke Hmm. sana pulang kampung, ya silaturahmi lah, rame-ramean, Hmm. gitu. Tapi untuk yang sekarang lagi nggak bisa, coach ya? Iya, Jadi, biasanya saya pulang, ya lebaran tuh pasti pulang, terus Natalan juga balik, biasanya kan pulang mm. kampung gitu. Setahun 2 kali. Cuman kali ini ya udahlah, bertahan di Jakarta lah. Iya. Jaga kondisi Nikmatin fisiknya berarti sepedahan aja nih, coach? sepedahan. Sekarang lagi ini lah. Lagi ikut-ikutan temen sepedahan lah, biar Uh, kalau enggak ya makin melar badan. Emang udah lama atau lagi pengen coba hal baru aja pas PSBB? Pas Pas WFH PES kayak ini gini? aja, pas PSBB kemarin, terus nggak Mm-mm. ngapa-ngapain, ya terus kebetulan temen-temen, apa namanya, teman-teman juga basket-basketan juga sih, cuman kita kan nggak Mm-mm. bisa basket, ya udahlah kita jalan lah sepedahan, ya udah. Tapi yang lain sepeda lipat, karena saya ketinggian nggak mungkin sepeda lipat ya. Iya. Jadi kayak beruang pakai sepeda lipat itu, ya udahlah saya pakai MTB sendiri gitu. Nggak taunya ada lagi ikut pada pakai ini road bike ya gitu. Akhirnya enak karena Ya seru-seruan aja. ya nyari udara sehat juga, coach ya. Iya, Refreshing kemarin di saya dari rumah gitu. Bogor tuh, Hah? Dari Bogor? Bintaro Bogor. Iya, Bintaro Bogor sampai Katulampa. tujuh Wow. puluh kilo. Baru kali itu saya 70 kilo Tapi sepedaan. nggak kerasa Seumur hidup karena belum pernah. rame. Nggak kerasa karena rame Ya kan? karena itu juga sih, karena fun-fun aja, jadi Mm-mm. nyampe gitu. Oke, Coach Wahyu mau tanya-tanya soal Iya, timnas dong nih. Gak oke. apa-apa ya? Boleh, Oke. boleh. Yang setahu Eh, saya ya, nanti karena kalau lebihnya itu kan harus ke manajer gitu. iya, Biasanya pasti. kita kan, iya, karena manajer ke head coach ke saya gitu, misalnya. Bung Ridwan nanya nih, Coach, bukannya sepeda jengki katanya. Wih, itu lagi dikandangin. Coach Wahyu, Coach Raiko Toroman masih di Indonesia nggak? Atau pulang? Enggak, dia baru pulang kemarin tanggal 28 setelah nggak bisa pulang dari 2 bulan lalu ya. Karena kan Oh, flightnya nggak bisa langsung, hmm. ya flightnya nggak bisa ke Eropa, jadi dia baru tanggal 28 kemarin dia baru bisa pulang. Oke, karena Gitu. kan Coach Gibi, Coach Milos kayaknya pulang deh. Oh gitu, itu ya Mm-mm. itu yang saya nggak tahu tuh ya. Kalau Oh, mereka oke. saya nggak tahu. Saya cuma coach Toro karena saya bantuin untuk apa namanya, cariin glove, cariin masker gitu, dia minta tolong ke Oke. saya. Gitu. Nah, Coach Wahyu nih, dari kemarin Hmm, kurang lebih 1 tahun ya,
seleksi pertama timnas. Ya, hampir setahun lah. Udah memuaskan belum kalau menurut Coach Wahyu? Kalau saya untuk bermain di level apa dulu gitu loh. Kalau di level lokal mungkin ya memuaskan. Ya kan, kemarin dengan hasilnya di IBL, ikutan IBL sih cukup memuaskan lah ya. Cuman kalau untuk main di level lebih tinggi lagi ya masih banyak hal yang harus kita improve, kita usahain untuk terus bertumbuh ya, itu sih. Kan pasti kelihatan banyak PR-nya waktu kualifikasi kemarin, Coach ya? Ya, benar. Nah, kalau dari Coach Wahyu, dari kacamata Coach ini, apa sih yang harus PR-nya apa aja nih untuk timnas sekarang? Banyak ya kalau ngomongin PR ya, karena gini, semakin tinggi level kita bermain kan semakin terlihat banyak kekurangan kita gitu. Misal contohnya, dari shooting percentage kita, itu kan kita nggak bisa main di level atas kalau shooting percentage-nya seperti itu gitu loh. Terus turnover kita juga cukup tinggi kan. Terus apalagi rebound karena ya itu faktor juga sizing kita. Nah, kenapa juga itu juga di timnas juga berusaha mencari naturalisasi yang bisa untuk nutupin itu. Itu sih. Oke, ngomongin soal rebound juga nih Coach. Tadi kan Coach juga sebut soal sizing. Ini mungkin jadi saran dari banyak pecinta basket Indonesia soal kekurangan big man di timnas. Nah, Coach Wahyu melihat kekurangan ini gimana sih? Kayaknya dari dulu selalu ini yang digaungkan sama para pecinta basket gitu. Ya, ngomongin tadi saya bilang kan bahasnya masalah, kita ngomongin di level internasional atau di level lokal gitu. Ngomongin big man kita pun siapapun, sebut namanya big man kita yang ada di Indonesia. Begitu main di internasional ya susah. Kenapa? Sizingnya beda. Gitu. Di sana udah gede, loncat tinggi, lari kencang. Nah, di sini mungkin gedenya aja, atau mungkin dapat tingginya aja, mungkin dapat loncatnya aja gitu. Nggak kayak satu komponen gitu loh. Itu juga kan. Kedua juga secara power. Ya mungkin kita bisa tahan mereka 2 kuarter awal, tapi 2 kuarter kemudian ya kita babak belur gitu. Itu yang saya alamin saya main di William Jones di Juli ya nggak salah ya, tahun lalu. Enggak, William Jones kemarin di Taipei, Taiwan. Nah itu kita bisa tahan mereka di 2 kuarter, ya kan, dengan ya ada big man beberapa lah ya. 2 kuarter kita selalu tight gitu. Begitu masuk kuarter 3-4 ya kita bonyok. Kenapa? Satu ya mungkin ya secara power kalah, secara secara skill ya agility juga kalah karena udah habis tenaganya mungkin ya. Jadi begitu setelah 2 kuarter kedua ya 3-4 ya kita mulai hilang gitu ya, kayak autopilot lah seperti itu. Jadi kalau saya bilang ya seperti itulah kalau mau cari ngomongin masalah rebound. Sebenarnya kalau rebound itu, kalau tim namanya tim rebound bisa aja, ya kan. Cuman permasalahan satu hal, kita harus punya satu orang benar-benar tinggi, besar, agile gitu. Karena apa ya? Buat mereka juga nggak confident, ya kan. Kalau misalnya kita ada satu orang tinggi besar di bawah basket, ya mereka juga karena gini, saya cuman kayak trial and error aja begitu waktu saya main di William Jones. Karena saya pengalaman di William Jones saya omongin ya, untuk high level kita ikut turnamen itu kelihatan begitu saya ada CJ Giles, ya kan, tinggi 216, ya kan, tinggi 216. Musuh itu kayak apa ya, kayak nggak seenak-enaknya gitu loh, nggak semena-menanya. Dia mau rebound, dia mau attack basketnya, karena ada yang tinggi itu, dan juga lokalnya jadi ke bawah juga di kita ya. Pemain kita jadi ada percaya dirinya makin merasa aman. Itu sih menurut saya. Nah, berarti adjustment yang Coach Wahyu lakukan kemarin ketika kita tahu kita kekurangan di situ apa sih, Coach? Apakah dari rotasinya atau dari role player-nya gitu? Ini ngomongin saya di William Jones atau ngomongin ke timnas ini? Di William Jones boleh. Oh, kalau di William Jones saya lebih banyak saya sedikit rubah cara bermain gitu. Cara bermainnya adalah ya mereka sebisa mungkin jangan dapat open shot itu musuhnya. Kita selalu
sejauh mungkin musuh-musuh itu kalau bisa ya nembak jauh tapi kita challenge gitu. Ya kan? Jadi ya kita nggak berharap juga ada short rebound, long rebound, jadi kita bisa ada kesempatan untuk dapat bolanya. Emang kalau kita bolanya makin ke dalam ya kita akan berat. Kenapa? Kita cara size kalah. Gitu. Itu sih saya. Kalau dari yang kemarin Coach, kalau boleh di-share sedikit nih adjustment-nya dari Coach Raiko untuk mengisi kekurangan ini gimana? Ya kalau Coach Raiko kan emang style-nya kan emang ada Eropa style ya, Eropa style. Jadi untuk nutupin ini ya banyak ada sistem defense-nya gitu loh. Jadi sistem defense-nya dia bikin semua ini kalau bisa yang di dalam basket ini orang punya size lebih gede gitu loh. Jadi yang lebih jauh dari basket kecil nggak apa-apa secara size gitu. Tapi orang yang lebih dalam ke basket itu harus punya size lebih besar. Kalau saya waktu itu kan emang ya pemainnya kalau saya sebisa mungkin jauh-jauh dari basket aja semuanya gitu. Jadi prinsipnya buat saya gitu, itu aja. Karena waktu itu saya masih ada si J aja. Oke, Coach, ini kan berarti persiapan pertama, seleksi pertama timnas nih udah beres ya, dan semua pemain udah balik ke klub. Dalam waktu dekat, kalau nggak salah Juni ini harusnya udah ada yang nama untuk pemanggilan kedua ya? Harusnya dari Mei kemarin sih ya. Dari Mei kemarin, cuman kan cancel karena masalah virus ini. Saya dengar nunggu dulu dari dari Menpora ya untuk urusan ya kita bisa apa enggak gitu loh. Untuk TC lagi gitu. Kalau bisa berarti Juli mungkin. Karena Coach Soro kemungkinan besar awal Juli juga kembali ke Jakarta lagi. Nah berarti kan kompetisinya stop. Nah untuk pemanggilan kedua ini berdasarkan apa nih Coach kira-kira? Kalau ternyata kompetisinya stop, karena kan dilihat kan dari tren pemain, performa pemain kan sebelumnya. Kalau yang kedua ini kita punya list itu kita ngelihat dari yang IBL, pemain-pemain IBL yang kita scouting beberapa kan. Kemarin ya? Sebelum kemarin kita scouting, tapi kita lihat nih pemain yang karena gini, core pemainnya mungkin yang timnas yang kemarin ada lah ya beberapa pemain, terus mungkin nanti yang ini yang tim pertama mungkin nggak diambil, tim pemain-pemain baru yang datang buat dilihat di scout, apakah mereka punya punya kemampuan lah yang mumpuni untuk membantu ya pemain-pemain yang untuk nanti untuk putaran kedua lagi nanti di November ya, itu sih. Karena saya dengar juga kemarin dari manajer saya ngomong kalau udah bisa Juli ini training ya mungkin Agustus kita ikut William Jones lagi gitu. Karena gitu. Dari kualifikasi dari FIBA juga nggak ada berubah Coach ya, November tetap jalan ya? Belum ada omongan sih, belum ada omongan. Jadi padat banget ya sebenarnya untuk persiapan ke sana. Iya, tapi kalau saya sih lebih bagus begitu karena banyak bertandingnya, jangan banyak latihan ya, karena banyak latihannya ya kita nggak ibaratnya saya selalu bilang ya kita latihan mulu perangnya kapan gitu loh. Kalau bisa ya itu banyak berlatih tanding karena itu yang bikin kita lebih cepet improve gitu. Bukan berarti latihan nggak penting, tapi kalau bisa selain latihan ya pertandingannya juga lebih banyak juga gitu. Sejauh ini berarti masih apakah akan ikut IBL untuk jika IBL dijalankan kembali atau mungkin ada training camp Coach sebenarnya? Ada saya nggak tahu ya kalau untuk tahun kedua ini timnas ikut lagi kompetisi IBL atau enggak, saya belum tahu, belum ada wacana itu sih. Gitu, belum ada omongan juga gitu. Cuman kalau mau training camp kayaknya sih kemungkinan besar ada gitu. Oke, Coach, mau tanya-tanya juga nih soal CLS 2016. Kenapa sama CLS? Apa yang diingat Coach dari masa jaya itu tuh? Itu kan pertama kali CLS juara ya? Iya, berapa tahun saya lupa, dia ikut di liga saya juga tidak tahu. Saya pokoknya datang, ya bekerja sebaik-baiknya, ya udah itu aja sebagai seorang profesional yang di-hire. Yang rasanya gimana Coach bisa bawa IBL ke tanah Surabaya untuk pertama kalinya?
Buat saya gini sih, kalau saya ya, saya percaya ya begitu saya menerima tawaran dari Christopher ya, owner dari CLS Knight, saya sih yakin bahwa tim ini mungkin perlu sedikit lah, apa namanya, apa ya, sebuah kayak puzzle ya, missing puzzle lah menurut saya kan. Karena sebelum saya jadi head coach, saya jadi asisten coach di situ. Iya. Ya setengah season lah saya, karena setengah season lah ya, karena saya udah join tuh mereka udah season gitu. Jadi saya ngerasa waktu begitu diajak gabung untuk menjadi seorang head coach, saya udah ada bayangan bahwa tim ini ya kira-kira seperti inilah gitu loh. Makanya begitu saya kira-kira saya ambil Thoyib gitu kan. Itu karena apa, saya lihat ya secara tim ini nggak ada yang ya istilahnya yang defense di bawah basketnya tuh solid gitu loh. Ya kan, protect the basketnya kurang gitu kan, karena saya ngerti lah cara bermain CLS selama ini kan ya seperti itu gitu. Jadi missing puzzle piece-nya apakah Isman Thoyib atau ada bagian-bagian lain yang menurut coach itu coach perbaiki pada missing puzzle-nya sebenarnya sih confident pemainnya kalau boleh saya bilang. Oh iya, apa ada masalah dengan confidence? Karena gini, pemainnya ini kalau saya lihat secara skill mereka baik lah, saya bilang. Oh iya, bagus. Individual skill, bagus. Ya individual mereka baik. Secara fisik mereka baik. Karena saya sebelum masuk sih saya tes, gitu. Secara fisik ya kan. Secara strength oke, gitu. Nggak saya bilang excellent, tapi saya bilang oke. Kenapa? Karena waktu itu sempat di Hyatt ada kita pakai pelatih asing lah, advisor pelatih asing lah untuk strength and conditioning gitu kan. Jadi masih itulah, masih ya untuk profesional pemain ini ya lumayan, tapi bukan yang great gitu loh. Itu sih. Jadi saya bilang waktu itu sih sebenarnya tim ini udah mumpuni, cuman masalah ya confidence-nya. Kenapa? Itu bisa dilihat dari rekor mereka, begitu mereka misalnya leading, terus musuhnya bisa deketin atau bisa di overlap, langsung udah pasti kalah timnya. Gitu. Begitu main musuhnya physical, mereka kayak down lagi, itu udah pasti kalah gamenya, gitu loh. Seperti itu. Terus dari pemain, kalau yang saya lihat juga coachnya dari yang CLS 2016 nih, dan saya lihat juga di NSA musim lalu, coach ini salah satu pelatih yang cukup percaya akan pemain muda, dan itu benar-benar terlihat gitu di CLS 2016 saya lihat ada Katon, di NSA mungkin saya lihat ada Andre gitu. Nah, treatment apa sih yang coach kasih ke pemain-pemain muda supaya mereka tuh bisa reach maximum potential mereka gitu? Saya selalu bilang saya nggak sih, mereka nggak bukannya apa ya, tua muda buat saya sih nggak big point ya buat saya. Tapi buat saya adalah mereka harus contribute buat timnya. Jadi saya bilang ke mereka, terutama pemain muda, kalau kalian latihan, ngikutin yang udah senior, kapan kalian makan ngejar mereka? Yang ada kalian cuma disuruh latihan dan duduk di bench. Nah kalau kalian mau main, ya kejar itu mereka. Misalnya dia latihan jam 2, ya kalian jam 1 di lapangan latihan sendiri. Karena apa? Mereka mungkin udah 5 tahun di depan kalian, 3 tahun di depan kalian. Jadi ya kalau kalian datang ngelakuin hal yang sama dengan senior kalian nggak akan bisa main-main. Ya kan? Kedua, dari faktor pengalaman juga kalian juga jauh. Gitu saya bilang. Ya kan? Kalau kalian mau nambah sendiri ekstra, makanya saya pemain muda saya suruh pergi. Kalau sekalian bisa main pick up game di luar, main. Tapi saya bilang, bukan buat cari menang. Buat apa? Buat nambah pengalaman, jam terbang, confident gitu kalau buat saya. Makanya pemainnya gitu. Atau enggak, kalian ya lakuin sama teammate kalian, one-on-one kayak sesering mungkin. Jadi ada confident buat mereka juga. Itu sih buat saya. Jadi, apa ya? Jadi, kalau kelihatan banyak pemain muda yang jadi terlihat, ya kan? Ya karena, ya buat saya mereka ya earn itu, mereka kerja keras buat itu, mereka emang layak kalau buat saya. Jadi saya bukan orang yang kasihan, tiba-tiba oke, kamu main karena saya kasihan, enggak. Dan saya udah, iya benar, saya selalu bilang di tim saya, pemain saya, bahwa saya bukan tipe orang kasihan gitu. Kalau kasihan saya nggak jadi pelatih, saya jadi Santa Claus, saya bilang. Gitu. Okay, kan? Coach, itu saya.
Coach Wahyu udah asisten pelatih udah pernah, ya kan? Kemarin di CLS, di NSA jadi head coach. Kalau boleh di-share dikit ke kita-kita nih yang nonton, susahnya jadi pelatih apa sih di balik layar gitu? Susahnya jadi pelatih itu apa ya? Kalau buat saya susahnya adalah menentukan apa namanya formula tim gitu loh. Karena kan tiap pemain tuh beda style, beda karakter, ya kan. Belum lagi manajemennya beda, gitu. Karena saya tipe pelatih yang apa ya, yang bisa saya mau berdiskusi gitu. Maksudnya, ayo ngomong, lu ngomong apa aja sama gue nggak apa-apa, ya kan. Di lapangan gue bos lu, di luar lapangan kita nih berteman, lu harus ngomong sama gue gitu. Jadi, tapi gini, saya selalu bilang ke mereka, apa yang lu mau, kalian omongin itu bukan berdasarkan kepentingan pribadi gitu. Terus harus pentingan yang lebih gede lagi, pilihan tim misalnya. Dulu saya lumayan sering sharing sama Mario kan. Kalau Mario sering ngomong karena kita sama gitu kan, ngomong. Ini pemain apa namanya sering banyak syuting, cuman nggak masuk gimana? Akhirnya saya bikinin, dibikinin kayak sistem latihan syuting tapi kasih pressure ke pemain gitu loh. Misalnya kalah misalnya selisihnya push up selisihnya, atau enggak dikali 2 kali 3, jadi mereka bener-bener fight gitu loh. Kayak gitu saya bikin kayak gitu. Terus lagi on the game misalnya kan, ada datang pemain, coach ini gini, oke, gue tampung dulu ya nih, kita lihat, oke, gue coba, tiba-tiba saya bisa di game itu saya ganti patternnya atau apa, karena dapat input dari pemain yang bagus ya, saya ini bisa sedikit saya istilahnya ya sedikit dirubah, tapi secara core enggak sebenarnya sih. Jadi secara outcome pokoknya lebih mengedepankan kepentingan tim gitu Coach ya sebenarnya. Iya, kalau saya sih itu ya. Walaupun mungkin kalau di lapangan saya terlihat ya orang bilang saya kejem gitu, cuman sebenarnya kalau pemainnya sendiri, kalau pemainnya sudah yang pernah bermain untuk saya, ya pasti mereka juga tahu gitu. Kita cuma di lapangan cuma gitu, karena saya udah bilang ini kerjaan kita, either kalian yang di-cut atau saya yang di-cut gitu, itu aja. Jadi kita kalau bisa kerjasama, biar bisa perform bareng-bareng. Saya bilang pemain seperti itu sih. Gledinho official, Mas Wahyu sungkem, aduh. Wih, itu andalan saya tuh, idola saya loh itu. Saingannya Mbak Tile itu, saya selalu sungkem. Oke, Coach Wahyu, saya geser dikit ke NSH nih. NSH tim, mungkin bukan tim besar di IBL sebelum ini ya, tapi Coach Wahyu sebagai pelatih yang membawa CLS juara, mau menerima pinangan NSH. Apa alasannya, Coach? Ya simpel lah, begitu saya duduk, karena waktu itu saya ditelepon, saya kan lagi jobless, ya kan, setelah dari CLS saya nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Nah juga sih sebenarnya saya megang tim Surabaya sebenarnya waktu itu kan, namanya BBM. Jadi saya pegang itu 3 bulan lah ya, karena saya begitu CLS kontrak saya selesai, BBM telepon saya untuk bantu. Jadi saya latihannya karena pemainnya banyak yang bekerja, karena persiapan tuh Jawa Post Cup ya. Jadi saya latihannya cuma Sabtu Minggu itu. Jadi setiap minggu saya Jawa Sabtu Minggu di Surabaya seperti itu. Nah, dalam perjalanannya ternyata pemilik BBM itu teman baik sama manajer NSA. Dia bertanya ke saya. Gitu. Karena mereka rata-rata takut karena bayaran saya, katanya, bayarannya pasti mahal. Gitu. Padahal kalau dibilang mahal, saya terima kasih banget gitu kan. Ada orang yang ngomongin mahal gitu. Kalau harga kan relatif, saya bilang. Saya bilang ketemu, duduk, saya bilang sih simple. Ya golnya mau gimana dulu dari tim ini. Kalau ngomongin, karena gini, saya terus terang ke dia, saya orangnya kan emang nggak bisa nggak bisa abu-abu lah ya, saya terus terang aja ke dia. Kalau cuman mau kayak NSA yang sebelumnya datang kalah tanding kalah lagi, datang kalah tanding kalah lagi, saya nggak mau. Gitu. Itu karena tujuan saya bukan cuman kalah lagi, bukan. Tujuan saya adalah improve, berkembang.
Gitu. Kalau saya ngelihatnya waktu saya pertama lihat NSA itu sama sekali bukan tim yang mau bertanding di high level kalau menurut saya. Gitu. Makanya saya bilang ke manajernya, kalau kita ini sepakat bahwa ini tim punya goal untuk lebih baik lagi per tiap season, ayo saya bantuin. Gitu. Cuman kalau cuman balik lagi gimana? Berarti motivasi jadi PR utama ya di NSA waktu itu ya, karena yang coach bilang tadi mental itu jadi masalah di NSA, benar nggak? Ya, di NSA itu ya seperti itu gitu loh. Karena ya saya ngelihat di awal karena ya dari hasil aja selama mereka main gitu kan saya lihat. Gitu. Makanya saya bilang langsung terus terang ke manajer ya, kalau cuman datang nanti kalah lagi, datang nggak tanpa ada introspeksi diri atau tanpa ada perbaikan, ya buat apa gitu. Makanya saya challenge dia seperti itu, dia take challenge, ya kita duduk bareng, baru kita masalah yang lain-lain kita omongin. Itu aja sih. Just simple itu. 15 menit sebenarnya saya nggak ngomong gitu, cuma 15 menit udah sign saya. Oke. Ya, kan? Improvement yang saya lihat yang paling besar di NSA itu terlihat dari defense sih sebenarnya. Di CLS juga oke banget. Jadi yang saya lihat Coach Wahyu suka pakai full press gitu dengan clap tertentu dan itu suka dan itu hampir sering kena gitu di lawan. Coach Wahyu ini seorang pelatih yang defensive minded kah sebenarnya? Apa ya? Kalau buat saya sih defense itu hal yang tersulit kalau buat saya. Karena itu kan kemauan. Nggak semua orang mau defense, tapi semua orang mau di offense. Coba datang ke lapangan apa yang lakuin? Iya nggak? Ada nggak? Ya kan? Ada nggak orang pemain datang lapangan stay low? Ada nggak? Datang lapangan dia langsung datang lapangan sprint? Nggak ada. Ambil bola, nembak, ya kan? Gitu. Dan saya pikir ya itu aja sih. Buat saya simpelnya adalah kalau kan ini saya mungkin pelatih yang percaya filosofi defense itu winning the championship gitu loh. Nah, saya percaya filosofi itu gitu, kata-kata itu. Makanya sebisa mungkin ya saya bilang ya kalau masalah offense itu kan masalah talent. Kalau saya balik lagi sama setelah talent ada lagi namanya training. Ya kan, begitu training mereka latihan dengan baik dan benar, dan bukan baik dan benar, baik dan efisien, efektif dan efisien dan smart juga. Saya rasa tinggal masalah talent yang seberapa jauh dia akan reach the highest level dia sebagai seorang offense player, itu aja sih. Cuman kalau defense ya harus di-push. Makanya kenapa saya lebih fokus di awal-awal selalu yaitu satu physical, kedua juga masalah defense. Kalau offense saya bilang udahlah, kalau open tembak aja bolanya. Kalau nggak masuk ya udah balik lagi defense, ambil bolanya. Gitu aja. Nanti offense lagi. Yang penting saya bilang tahu strength and weakness, strength-nya kalian di mana, weak-nya di mana. Misalnya strength-nya di outside shooting, ya tembak bolanya. Oh, strength-nya di mana? Di perimeter 2 poin, dia tembak bolanya kalau open. Atau dia bisa drive ya. Oke, saya bilang sih. Saya bikin mereka tuh simple, maksudnya nggak pusing. Faktor kemauan untuk defense itu jadi salah satu indikator coach memilih pemain dong, berarti ya? Iya, saya cari pemain yang mau defense dulu karena apa? Saya nggak suka pemain yang begini, yang dari 5 pemain ini akhirnya cuma 4 yang jadi pemain di dalam lapangan. Saya mau semua 5-5-nya main di lapangan. Kenapa? Karena kalau satu ada weakness di defense ya kita kan musuhnya confident ya, kita setengah mati untuk balik lah ya, untuk nyerang balik gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya konsep saya masih simple itu aja sih. Titik puncaknya NSH mungkin waktu dipegang sama Coach Wahyu kan sebenarnya ada di semifinal 2 tahun kemarin Coach ya. Lawan Satria Muda. Oke, saya mau nanya, masih ada rasa kesel gitu, kenapa nggak bisa menang gitu? Ada nggak Coach sampai sekarang sebenarnya? Nggak ada, saya tipe gini, begitu game is over, next day-nya buat saya adalah new day aja sih, udah. Jadi saya menikmati hari baru, ya udah, itu aja.
ada strategi tertentu nggak sih coach waktu itu, karena kan ini NSA bisa masuk playoff, kemudian melawan salah satu tim paling dominan di IBL, Satria Muda. Apa sih motivasi atau strategi khusus waktu itu yang coach kasih ke teman-teman, ke pemain? Ya kita melatihan biasa aja ya sama, karena kan kita udah punya istilahnya practice plan itu sama aja. Terus kita juga sistem scouting report sama aja gitu. Cuman saya cuma bilang kalau ke mereka gini, ya kalau kalian hari ini bisa, saya nggak bilang mereka harus menang juga. Saya bilang ini ada kesempatan buat kalian, ya nggak? Untuk dilihat, saya bilang. Saya nggak bilang mereka harus menang, karena begitu pemain-pemain ini kan pemain yang masih fragile ya secara mentalitas ya, karena baru-baru. Kalau kalian harus menang, kalau juga ya bubar. Pasti nggak bisa perform karena ada pressure-nya beda, karena mereka butuh proses lah untuk nge-build ini. Saya bilang ini ada kesempatan, ya kan, yang nggak mungkin kalian bisa dapetin mungkin 2-3 tahun lagi. Jadi kesempatan ini ya kenapa kalian nggak maksimalin? Saya bilang ke mereka. Ya mereka bisa deliver itu, ya walaupun ya terakhir hari aja sih ya kita emang udah habis gitu loh. Ya, nggak bohong lah, maksudnya ya secara squad kan emang jauh bedanya. Mungkin kalau ada dua bench yang bisa main, ya gitu, maksudnya solid main ya beda cerita mungkin ya. Dan if clause itu kan memang selalu ada ya coach ya. Orang ngomong, aduh kalau Deshaun Wiggins bisa main, kalau ini bisa main, itu sebenarnya nggak ada habisnya juga coach ya. Iya, iya. Oke coach. Emang si Desi emang kenapa? Emang si Desi emang key-nya sih. Cuman ya baik lagi kalau satu tim ya kita kalau fight sebuah satu tim kalau buat saya sih. Coach terakhir nih, mau nanya, mungkin ini yang jadi perbincangan pembahasan banyak pecinta basket Indonesia soal timnas juga sebenarnya. Soal naturalisasi. Kalau dari coach sendiri melihat penilaian soal dua pemain calon naturalisasi yang ada sekarang di tim, apakah sudah maksimal atau belum? Ya tergantung, karena kan kita belum lihat mereka di kompetisi internasional yang benar-benar ya. Jadi saya bilang ya belum bisa ngomong juga gitu. Kalau mereka kasih kesempatan untuk main di level internasional baru kelihatan gitu loh. Cuman ya satu baik lagi yang seperti saya bilang, kalau saya akan ada satu orang yang ya model ya bikin orang tuh nggak confident. Karena apa? Kita perlu orang seperti itu. Kalau ngomongin wing player kita baik-baik aja kok. Kalau buat saya. Ya bagus-bagus coach. Wing player. Ya wing player sih. Dan juga masih di luar juga masih banyak yang yang ready juga gitu. Cuman kan ya, permasalahannya kita perlu satu orang ini yang bikin confidence aja sih. Di offense dan defense gitu loh. Buat saya sih. Berarti jawabannya adalah menunggu dua pemain ini bisa main membantu Indonesia di kelas yang jauh lebih besar ya, di kualifikasi. Bukan bisa membantu, tapi mereka lihat dulu, main aja dulu di level misalnya high level FIBA gitu ya. Jadi kita bisa lihat, karena ini maksudnya bermain sebagai sebuah tim Indonesia gitu. Dia ikut main di dalamnya, apakah bisa blend ataukah emang ada advantage-nya, kita bisa ngomong oh ini nggak cocok atau ini cocok gitu. Cuman kalau saya tadi bilang, kalau menurut saya karena berdasarkan di William Jones, tipe mainnya seperti ini yang menurut saya diperluin. Gitu sih. Nah, dengan waktu yang cukup padat sampai November, kalau misalkan masih ada kesempatan untuk mengganti naturalisasi, masih bisa atau enggak sih coach sebenarnya? Kalau dilihat dari timeline ya, kan padat nih. Oh, nggak tahu ya. Itu kan masalahnya bergantung sama DPR dan segala macam. Saya nggak tahu ya seberapa panjang ngurusnya itu sih. Itu aja sih. Jadi saya nggak kurang paham juga itu. Mungkin itu manajer. Siap, coach. Paling itu aja, coach. Thank you for waktunya. Sama-sama. Oke, sama-sama. Oke, thank you. By the way, minal aidin wal faizin dulu, coach ya. Oke, saya sama-sama. Amin. Keluarga ya. Ya. Coach. Amin, bye.